Pak Erva itu kan teori-teori negara pada umumnya. Nah, negara-negara pada umumnya. Nah, kita kemarin saya lihat tadi di presensi itu kan saya sudah menyampaikan teori negara kita, negara. Jadi kan kalau kita perhatikanlah, kita mengungkap teori itu melewati proklamasi pertama kan ada. Jadi bisa kita bacalah proklamasi Undang-Undang Dasar sama Piagam Jakarta. Nah, dari proklamasi itu ada dua hal yang kita lihat. Bahwa dari situ timbulnya negara. Kan ada teori apa kalau Ali kan cerita teori munculnya negara. Coba kamu renung-renungkan, coba perhatikanlah. Jadi kan pada masa ini kan kemerdekaan. Jadi Soekarno ini kan mengumumkan kemerdekaan, kan proklamasi. Proklamasi itu artinya pernyataan lah. Pernyataan. Itu kan atas dasar apa? Jadi coba kamu perhatikan atas dasar Soekarno-Hatta ini atau katakanlah para pembentuk negara. Untuk negara nih. Ini kajian hukum tata negara tapi kan bukan ilmu negara. Kalau ilmu negara itu kan mendeskripsikan saja kan. Ilmu negara itu kan mendeskripsikan munculnya negara karena proklamasi. Nih kali di mati lagi sahrane. Kan ya. Nah, munculnya negara itu kan kalau ilmu negara itu hanya deskriptif. Jadi menceritakan fakta-fakta. Nah, fakta-fakta gambaran tentang munculnya negara. Tapi kalau hukum tata negara itu sambil menilai, menganalisis, menilai. Nah, misalnya tadi kan pertanyaan tata negara. Soekarno itu memproklamasikan kemerdekaan itu datang kewenangan kekuasaan itu dari mana? Jadi para pendiri negara itu mengklaim kan, mereka kan mendirikan negara nih, bentuk negara itu atas delegasi atas delegasi dari mana? Kita tinggalkan dulu itulah. Nah, sekarang gini ceritanya. Coba kita renungkanlah. Pada masa itu kan yang disebut Indonesia, coba kan kami bangsa Indonesia. Nah, itu kan mengklaim sendiri kan. Nah, yang disebut Indonesia pada masa itulah itu adalah wilayah-wilayah yang berasal dari jajahan Belanda. Jadi yang wilayah-wilayah yang dijajah Belanda, karena kan kalau sebelah sana itu kan di Inggris kan, yang
Kalau misalnya ada pulau di daerah Malaka, itu Malaka itu kan sebetulnya kan masuk Melanesia, Nusantara. Jadi kalau dulu Nusantara itu kan antar pulau-pulau kan yang Nusantara, Nusa antara. Nah, kalau kita mendasarkan kepada kelompok Melayu, nah itu kan daerah misalnya di Kalimantan Barat lah, Barat, Sarawak, Brunei itu kan masuk kita kan, tapi beda penjajahnya. Nah, penjajahnya beda. Penjajahnya waktu itu di situ kan Inggris kan. Nah, kita yang Belandanya aja. Nah, jadi daerah-daerah yang dijajah Belanda itu sepertinya dimasukkan dengan tanpa persetujuan sebetulnya dari daerah-daerah itu, dimasukkan sebagai bangsa Indonesia. Kalau misalnya dulu kan tahun 90-an lah, kita pindah Fakultas Hukum itu ke Kaitangi yang sekarang kuliah ini tahun 90. Nah, jadi gedung pertama itu kita kan sebelumnya kan di mana? Di Jalan Lamangkurat. Itu yang sekarang jadi Bank Mandiri itu kan itu gedung Fakultas Hukum. Yang Mandiri di Lamangkurat. Nah, kita pindah lah mulainya bukan seluruhnya pindah tahun 90. Kalau tidak salah tahun 94 lah. 94 93. Nah, saya disuruh dosen-dosen senior saya dulu kan sudah meninggal semua beliau. Nah, HTN itu Hukum Tata Negara itu mengundang Pak Hamidan. Pak Hamidan itu wakil kita. Jadi Pak Hamidan itu coba lihat di anggota BPUPKI itu ada tulisannya Hamidan. Nah, Hamidan nah, itu tuh dari Kalimantan Selatan, tapi wakili Kalimantan. Dan siapa yang menyuruh? Beliau wartawan kalau tidak salah. Tidak ada juga yang menyuruh beliau bahwa beliau itu mewakili Kalimantan. Nah, beliau cerita lah, kami undang ke Fakultas Hukum. Kalau tidak salah tahun 92 93 di Fakultas Hukum, masih hidup beliau, tapi sekarang meninggal. Nah, beliau jadi anggota BPUPKI wakil Kalimantan. Nah, satunya ada dari Sultan Hamid lah. Itu Balikpapan ya Pak. Pontianak itu Sultan. Nah, kalau kan Hamidan. Nah, anehnya kan proklamasi lah. Waktu itu kan tahun 45 itu kan belum ada radio. Ada radio tapi satu itu kalau saya zaman anak-anak lah, kan saya tahun 60-an. Ya, 67, 66. Itu kan biasanya radio satu aja di kampung tuh di anak di luar pakai antenanya kan tinggi. Jadi banyak orang menonton radio. Nah, bukan TV, radio. Nah, itu kan tahun 60-an. Kejadiannya kan 45, belum ada. Jadi orang kan paham merdeka ya di Jakarta lah. Di Banjarmasin tidak tahu. Masih aja tentara Jepang masih ada lah, tentara Belanda ada. Itu kan pangkalannya tuh yang Masjid Raya tuh. Itu namanya Pulau Tatas tuh. Masjid Raya sekarang tuh Pulau Tatas. Nah, di situ ada lapangannya, markasnya.
Nah, jadi faktanya aja kan, faktanya. Begitu mendengar merdeka, nah, terus secara berangsur-angsur kan diberitahu kan pasukan-pasukan penjajah kan mulai ditarik. Nah, rakyat kita juga kada dapat dipaham juga, kada dapat mengerti juga. Kita masuk bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia kan, di Kalimantan misalnya, di mana-mana. Nah, itu satu fakta bahwa itu kan inisiatif rakyat. Jadi inisiatif rakyat, jadi timbulnya negara itu dari rakyat. Itu apa teorinya? Nah, kalau dihubungkan dengan timbulnya teori tentang terjadinya negara, nah dalam ilmu negara umum. Jadi kita membaca ini proklamasi ini sebagai munculnya negara. Nah, satu. Yang kedua, kita itu membentuk negara itu, nah ini cerita aja lah, sambil cerita kita. Jadi pada masa itu kan di negara, tapi sebetulnya di awal-awal abad ke-19 lah, awal abad ke-20, 19-an. Itu kan di negara-negara barat itu biasa disebut negara barat itu kan di Eropa Barat. Itu negara barat. Eropa Barat itu kan, kalau kita lihat peta lah, kalau Eropa Timur kan itu lain lagi kan. Nah, soalnya saya pernah dari dari barat ke timur. Nah, saya kan mendarat di Amsterdam, nah itu paling di barat. Nah, menuju ke Roma. Jadi banyak negara dilewati tuh. Hampir 10 negara dilewati. Nah, jadi negara barat itu kan kalau di Belanda lah, samping Belandanya itu Belgia. Nah, ke sana pada Belgia, Jerman. Ke sana pada Jerman, Prancis. Nah, kalau Inggris kan pulau sendiri kan. Nah, terus sampai ke ini mana? Swiss. Nah, jadi yang utamanya tuh berkisar Belanda, Jerman, Prancis ini. Nah, di saat itu lah memang di Yunani kan, Yunani itu ke timur. Nah, saya juga ke Yunani, ke timur. Tapi ini yang barat yang muncul. Jadi di barat itu sedang berkembang pemikiran itu dari literatur lah. Dari literatur pemikiran tentang bentuk negara. Bukan dalam pemikiran lah, tapi dalam praktik gitu nah. Dalam praktik. Bukan pemikiran, kalau yang di Yunani itu kan banyak pemikiran kan yang tertuang dalam buku-buku para tokoh-tokoh. Karena pada saat itu kan dalam praktiknya. Nah, jadi pada masa itu kan orang kita itu ada yang sekolah di sana. Ada itu siapa ya? Yang paling itu kan Bung Hatta, yang Supomo, siapa lagi tuh yang Mister Besar, Mister apa tuh? Orang tuanya Muhtar Kusuma Atmaja, orang tuanya tuh kan siapa tuh? Kusuma Atmaja. Nah, itu melihat bahwa ini ada organisasi negara gitu nah. Karena pada sebelum merdeka itu kan ini kan kelompok-kelompok, ada kerajaan, ya kan? Nah, kayak Jogja, raja.
Kalau di kita nih di Kalsel ini dulu kan kerajaan, tapi dibubarkan oleh Belanda. Jadi mau dia kelompok biasa siapa? Pemimpinnya tidak ada kan? Kalsel itu siapa pemimpin? Itu kan dulu kan pemerintahan, maksudnya pemimpin itu dari rakyat, maksudnya kan. Tapi yang nyatanya ada itu kan penjajahan, pemerintahan penjajahan. Ada kewidanaan, misalnya distrik. Nah, itu penjajah. Nah, kalau Dayak dari awal kan memang itu paguyuban. Nah, paguyuban. Jadi kamulah kalau hendak tahu ini berasal dari kerajaan kah atau paguyuban. Jadi kalau tidak ada bahasa halusnya itu bukan kerajaan. Jadi kalau suatu daerah berasal dari ini siapa nih? Tadi Adistiara atau bukan? Nah, ini Silvi pulang. Nah, jadi sambil kuliah sambil menjapai mute lah. Ini mah suara. Nah, jadi paguyuban itu kan kada bertingkat, anunya kada ada strata dalam masyarakatnya. Jadi kalau kamu ngobrol lah sama orang Dayaknya kada ada bisi bahasa halus. Jadi kan tuha anum sama aku ikam, aku dikau ya. Kalau kita Banjar kan ada bahasa halusnya, ada ulun kan. Jawa itu aja makin tinggi, makin kayak di Jogja tuh ada lagi halus benar. Nah, Pak, izin masuk Pak. Mohon maaf Pak, ulun dari suku Dayak Pak, Dayak Meratus. Di kami ada Pak bahasa halusnya ada. Kalau ngomong sama orang tua ada anunya Pak, ada bahasa khususnya. Cuman dengan bahasa Dayak Pak. Kita kan kalau ngobrol kada ada pernah bahasa halus sama kita nih kan. Aku kan keliling di suku Dayak tuh. Ini Pak. Yang mana lah? Ulun dari Dayak Meratus, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pak. Oh, kamu sudah kebanjaran. Ini sudah kebanjaran nih kamu nih. Karena ulun tinggal di luar, Pak. Tapi ulun asli dari dalam. Ulun tahun 2006 ulun keluar dari pedalaman, Pak. Untuk sekolah, Pak. Iya. Nah, aku yang pengalaman aku kan kalau misalnya yang paling menunjuk di Kalteng tuh nah. Kalteng itu kan ada bahasa halusnya. Maksudnya sama gitu, bahasanya sama. Nah, sama. Coba kamu ngobrol sama Nah, karena paguyuban kan, bukan kerajaan. Di dalam masyarakat tanpa ada kerajaan kan sama. Nah, kalau tahu kok yang lain. Aku kok Meratus keliling juga sudah. Berputar di berapa hari dengan almarhum Pak Abdurrahman Hakim Agung tuh. Putar di kaki Gunung Meratus sudah. Jadi ini pengalamanku kan, aku kan sudah dari Kahayan lah, dari Kahayan itu mulai Sungai Kahayan itu kan Sungai Palangkaraya. Dari Palangkaraya sampai paling ujung Tumbang Anoe. Nah, sudah pernah berapa setengah bulan. Sekarang kan jalan ada sampai ke Kurun kan. Nah, ada jalan dulu kan pakai kapal. Naik Kurun terus ya Tumbang Anoe lah. Nah, Katingan juga sama. Kita ke terakhir Tumbang Sanamang. Nah, tapi sekarang sudah mau ada jalan kan, Tumbang Sanamang. Mahakam ya juga, Mahakam itu Melak lah, nah terus lagi Melak apalagi situ terus. Nah, itu pernah naik kami keliling, sudah keliling dan ngobrol gitu kan. Tapi ini pendapat saya kan. Nah, dari ngobrol-ngobrol itu bahasa sama gitu kan bahasanya. Nah, kada ada bahasa bertingkat gitu. Nah, nggak tahu ikam ini mungkin campur kira. Kalau di kami Pak,
di Dayak Maratus, khususnya Pegunungan Meratus Pahuluan, Hulu Sungai, itu ada menjunjung tinggi adat istiadat, Pak. Bukan itu Tutur salah bahasa, itu. tutur bahasanya pun halus, yang sama yang lebih tua. Ada cara, kalau yang ikau tadi bujur aja jar Bapak, tapi ada kalau biasanya di pedalaman itu ada bahasa halusnya lagi, Pak. Kalau Apa bahasa anunya? halusnya, Apa? kalau bahasa halusnya tuh misalkan, mohon maaf Pak, Nah, ikam, kalau di dalam itu kada boleh menyambat itu pamali, Pak. Bahkan dilarang oleh tokoh adat di Mbai. terus ada Sida, maksudnya kamu bahasa halusnya enggak. kamu itu berapa istilah ada di sana? Menyambat kamu tuh. Kamu satu aja, Pak. Nah, satu Saurang. aja kan? Saurang, Satu aja. saurang itu kasar. Tapi kalau untuk yang bahasa halusnya lagi sida, Pak. Sidaan. Nah, sidaan itu sama sampean. Nah, Sidaan artinya. ya. Enggak. Jadi kalau misalnya kamu lah, kalau kamu tuh satu aja, itu kan kada berserata, intinya bahasanya. Tapi kalau kamu itu ada lagi. Oh, ada. Katanya. Oh, maksudnya ada bahasa lainnya, Pak lah, selain. Nah, ya. Enggak. Sidaan, Pak. Iyalah. Sidaan itu bahasa halusnya, bahasa halus benar tuh. Itu bahasa dusun tuh, Pak. Sidaan bukan bahasa dusun, bahasa seterata namanya kan, tingkatan. Nah, bahasa halus, bahasa. Nah, sama sebetulnya kan di Jawa Timur itu kan ada kerajaan Airlangga tuh kan. Enggak. Tapi kenapa jadi bahasa Jawa Timur Jogja misalnya kan? Enggak. Nah, itu agak. Nah, mungkin ada sejarahnya kan. Tapi kalau di Jogja atau tingkat halusnya. Nah, itu. Tapi umumnya, ini pada umumnya lah. Nah, kalau ada kerajaan, itu pasti, karena kan kerajaan itu bertingkat. Ada bangsawan, kan, ada rakyat jelata. Nah, bahasa antara rakyat jelata dengan bangsawan itu kan lalunya, Mbak. Nah, tercipta model hormat. Nah, misalnya kalau suku Dayak itu kan dia satu rumah lah. Satu rumah. Itu adanya. Kalau rajanya tidak ada, Pak, cuma kita panglima, Pak. Kepala suku, panglima, sama wakil panglima, Pak. Demang juga termasuk itu. Iya. Demang itu kan Pak. Yang kalau di Kalteng itu kayak hakim itulah. Enggih, Pak. Demang. Nah. Demang. Oke, lah tarsir lah. Nah, kemudian jadi negara itu kan di Eropa itu apa mau dia dipraktikkan. Nah, rupanya yang pemikir-pemikir yang bekas sekolah di sana pada saat kita menyusun ini kan waktu itu Mbah proklamasi ini kan itu sudah disiapkan undang-undang dasarnya lah. Undang-undang dasarnya mengikuti seperti kan negara itu kan negara bangsa, nation state namanya kan. Kan nggak ada pernah ada di Indonesia. Di Indonesia tuh ya tadi paguyuban, Pak kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan kan. Nah, negara itu dari mana negara bangsa? Nah, itu diambil dari Eropa situ. Yang dipelajari tadi kan yang kamu pelajari di ilmu negara umum. Nah, itu abad ke-12 sebetulnya dimulai abad ke-12. Sudah lama lah. Jadi para pemikir-pemikir itu kan bisa mungkin bukan abad ke-12 itu kan sudah nation state lah. Kalau negara Pulis kan zaman Yunani. 5 abad sebelum Masehi. Kan itu sebelum Masehi lagi. Ini membaca catnya nih, saya kira apa tadi. Nah, terus kita itu mendeklar lah, memproklamasikan negara modern. Negara modern seperti negara
Ya, ya kita belajar ini yang kita pelajari teori ilmu negara. Nah, teori-teori ilmu negara itu memang tidak sepenuhnya di apa namanya, dicontoh oleh para pendiri kita. Nah, jadi kita bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi terjemahan dari proklamasi itu kan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, kan? Nah, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu melahirkan atau kita bisa mengungkap lah, tadi kan katakan mengungkap teori-teori bernegara bangsa kita. Teori-teori bernegara bangsa kita. Nah, misalnya di pembukaannya itu kan tujuan lah. Negara itu kalau didirikan tujuannya apa? Gitu kan. Tujuan. Lalu kan di dalam teori negara kan ada tujuan-tujuan tuh. Ada dijelaskan tujuan-tujuan negara. Nah, tercatat itu kebersamaan sedang berkembangnya nation state di dunia yang sempat dipelajari oleh para pendiri negara, ini membentuk negara kita. Nah, berapa juga yang terjadi di barat tuh. Nah, lalu dimodifikasi atau di apa namanya, ya di assembling, digunakan lagi di Indonesia. Nah, disesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Karena kan beda kan masyarakatnya di sana. Nah, misalnya tujuan negara itu kan yang paling klasik itu apa? Menjaga, melindungi ketertiban dan paling, tapi semua organisasi kita tuh kan itulah, apakah yang modern, apakah yang klasik, itu pada mulanya orang berkumpul itu supaya menjaga keselamatan, keamanan. Jadi misalnya kan kayak Dayak, suku Dayak lah. Nah, kenapa dia berkumpul? Tapi wujudnya misalnya di balai, kalau di ini, kalau tempat kamu tuh balai. Kalau betang. Kalau di apalagi di Kalimantan Timur tuh. Lupa. Sama, ada kan punya sama. Rumah-rumah tuh sama. Lalu di sana berkumpul beberapa keluarga. Nah, kenapa? Itu menjadi sampai diganggu oleh orang luar. Nah, supaya hidup tuh terus jalan gitu kan, eksis. Itu awalnya sama seluruh dunia, seluruh umat manusia lah. Umat manusia tuh kita berkumpul bersatu supaya kita itu aman hidup kita, nah, berkelanjutan. Jadi bergabung. Kalau banyak manusia itu kan ada nang tawani, nang taharat. Nah, dijadikan jadi komandannya. Mungkin nang wani. Kita itu kan ada nang kada. Jadi kalau terkumpul manusia banyak, ada nang wani, nang kurang wani jadi anggota kan gitu. Nah, menjaga itu apa namanya secara sederhana. Nah, modern kan itu lebih selektif. Nah, jadi perkembangan terakhir lah, perkembangan terakhir ketika kita merdeka di barat itu kan sudah demikian maju lewat. Kita kan negaranya membentuk negara. Nah,
orang kalau kita belajar itu kan ada yang first step lah. Nah, lalu kita momen itu kita gunakan, kita juga kita buat, yuk kita lihat di pembukaan. Kan pembukaan Undang-Undang Dasar itu persis perkembangan yang terjadi di Barat. Nah, karena bersamaan waktunya momennya dimasukkan di alinea keempat itu kan. Alinea keempat. Nah, cuma yang berbeda lah. Nah, jadi ini teori yang berbeda pandangan bangsa kita tuh yang bahwa semua yang terjadi itu semata-mata karena usaha manusia. Nah, termasuk kita bisa merdeka itu. Nah itu kan maka dikatakan ini dengan rahmat yang Maha Esa. Nah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu artinya kita berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Nah, tapi kita tidak. Jadi kalau di kenapa di negara Arab itu baklahi terus? Cuy, di negara Arab tuh kada ada damainya, baklahi harusnya karena tidak ada. Nah, ini yang terhadap tanah air itu kada ada. Kalau kita kan lengkap kan. Nah, Islam dan nasionalisme. Kita lihat di pembukaan itu, di pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi motivasi yang kuat itu untuk tidak kan dari alinea 1 itu kan tergambar kan. Nah, jadi kita itu lama-lama jadi pada masa itu kan muncul ada gitu kan. Nah, sebagai pemimpin lah disusun lalu mengikuti pola-pola Belanda itu. Nah, cuma disesuaikan dengan bangsa kita. Nah, itulah sebabnya kita ini kan luasnya wilayah kita ini, luas wilayah sama luasnya wilayah penjajahan Belanda. Jadi kita ambil gitu kan. Nah, walaupun pernah jadi Papua itu hendak diambil oleh apa tuh yang satunya sebelahnya tuh Papua Nugini, Pak. Ya Papua Nugini. Nah, anak diambil tapi jajahan. Lalu mereka itu memilih ke kita. Nah, itu ceritanya. Karena ada guru saya waktu itu jadi tentara pelajar di sana. Kita seperti itu. Cuma yang pemberontak itu maksudnya yang kada dapat jabatan. Nah, itu hendak memilih sebelah karena disebut mengakui yang pemberontak itu. Nah, ya sampai hari ini masih aja kada sebenarnya. Nah, jadi ada dua bahan yang bisa kita mengungkap. Nah, teori bernegara Indonesia lah proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar 5. Kita ini model mengikuti memperhatikanlah yang dipelajari oleh yang sampaikan Elva itu kan. Nah, tapi terakhir teori-teori terakhir. Nah, kita gunakan juga ternyata di Indonesia, tapi dimodifikasi
menyesuaikan dengan kondisi bangsa kita. Nah, itu terlihat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, hanya soal berpemerintah itu kan juga disebut di dalam pasal alinea keempat. Nah, berpemerintahan. Jadi kita itu model modelnya itu juga kan kalau masyarakat adat misalnya kan ada kepala desa, ada kepala padang, ada kepala apa tuh mengurus-urus. Nah itu kalau di Dayak apa? Seharian di Wadah Hikam itu apa Pak? Kepala apa? Hah? Kepala, izin menyampaikan Pak. Ada pemerintahan, ya, yang pemerintahan. Dari suku Dayak apa? Ada kepala balai. Kepala balai itu dari Balian dulu Pak, dari Balian kepala balai, setelah kepala balai kepala adat kecamatan, baru Demang Pak, baru di Ade, Dewan Adat Dayak. Aku pengurus di Ade. Nah, di kami sini Pak, dedinya Abdul Hadi Pak, untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ya. Aku pengurus di Adi Kalsel. Nggih. Ini kan ada masing-masing. Ternyata coba perhatikanlah kalau di kerajaan misalnya raja, nah apalagi yang tingkatannya semua kadang pernah diikuti kan oleh bangsa kita. Timbul ada presiden kan, presiden. Itu tuh di mana? Oh ternyata di barat. Nama presiden itu kita tuh kadang pernah mengikuti penamaan pernah ada di bangsa kita sendiri kan. Tapi kalau ketika menteri ya, pembantunya menteri. Nah, itu kan sejak awal sudah disebut di Undang-Undang Dasar kan, presiden, menteri. Nah, itu semua terjadi di barat itu. Bukan tidak ada di bangsa kita. Itu kan tahun 45 tuh. Nah, tentara juga istilah tentara, polisi sama kan di Undang-Undang Dasar atau TNI katanya. Nah, ABRI dulu ABRI kan angkatan bersenjata. Nah, kita semua mau mencontoh yang teori-teori. Nah, karena yang modern negara modern itu katanya yaitu seperti itu modern. Nah, masing-masing lembaga itu kan itu dikaji orang. Nah, dikaji. Misalnya nih, polisi itu di angkatan bersenjata kah? Di pemerintahan dalam negeri kah? Nah, itu kan macam-macam. Polisi itu di Amerika kan di kementerian. Tapi dia lain. Nah, di Indonesia lucu juga kadang-kadang nih. Pernah juga kita di Kementerian Dalam Negeri, polisi itu. Kemana anunya? Cantulannya lah. Nah, itu seru dikaji orang terus menerus lah, berubah disesuaikan. Kan dulu kan masuk di zamannya sebelum Gus Dur kan, itu masuk di di ABRI. Oleh Gus Dur dikeluarkan. Bukan lagi TNI kan. Polisi bukan TNI lagi. Tapi juga tidak masuk di Kementerian Dalam Negeri. Langsung di bawah presiden. Nah, ini tidak sama di barat juga. Kadang-kadang tidak mengikuti, ya menyesuaikan apa yang terjadi di negara kita lah. Nah,
kita ini juga sedang terus mencari. Jadi pada awalnya cuma pada pertama kalinya itu pemerintahan ya kan, pemerintahan tuh yang mana? Oh, ternyata mengikuti seperti itu. Nah, berkembang terus lah ini teori pemerintahan. Nah, kalau kita cerita tentang pemerintahan ini kan panjang sekali lah ceritanya. Nah, kita juga lihatlah aneh juga kan, undang-undang dasar kita tetaplah presiden, tapi faktanya tahun pemilu ya, faktanya yang kita Pak parlementer. Tahun berapa itu? Undang-undang dasar kita bahwa kepala pemerintahan presidensial. Undang-undang dasar kita kada dirubah. Ya. Tapi di dalam nyatanya yang memimpin itu Perdana Menteri, Dewan Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Nah, jadi lucu-lucu juga bangsa kita ini. Sambil mencari lah jalan proses. Karena kita kada ada basic konsep lah. Kada ada basic. Jadi dicoba terus. Ya, saya coba apa dulu lah. Ini kebetulan saya mau sidang lah. Ya, oke. Terima kasih lah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Salam kenal, Pak. Waalaikumsalam. Ayah ahli kubur. Astagfirullahaladzim, jangan mau tulis tanda Astagfirullahaladzim. Adit lah. Salam dari Pasar Lama. Adit wani benar. Mana Ken? Salam. Mana Ken? Hadir. Rugi kalah. Rugi itu Bang Allah. Jangan langsung mencari ayam hirang tuh Bang di hutan nah. Bah.